Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya ini ada lagi Ustaz. Ini fenomena dari anak-anak muda dan mereka juga ini jadi FOMO di antara anak-anak muda ini, mereka menguploadnya di sosial media Ustaz. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu. Jadi nama ini S-Line Ustaz. S-Line. Dan S-Line ini mungkin S-nya sendiri bisa kita artinya itu sedikit vulgar jadi nanti tidak jelaskan Ustaz. Jadi di sini untuk fenomena sendiri anak-anak ini mengupload foto mereka di sosial media dengan ada gambar-gambar benang di atas kepala mereka berwarna merah dan semakin banyak benang yang ada di kepala mereka itu menandakan bahwa mereka pernah berzina sekian kali Ustaz. Semakin banyak benangnya mereka semakin bangga Ustaz. Jadi mungkin pertanyaannya di sini adalah bagaimana sih benang itu digambar? Digambar Ustaz. Oh. Bukan dia tanam benang. Bukan Azan. Oh. Mereka gambar melalui HP mereka Azan. Dan di sini mereka mengisyaratkan semakin banyak benang tersebut itu artinya mereka semakin banyak berzina. Dan di sini mungkin pertanyaannya ini bentuk bahwa anak-anak muda anak-anak muda sekarang semakin tidak takut untuk mempertontonkan aib mereka. Dan ini mungkin bagaimana sih hukumnya sendiri atau bagaimana pandangan Islam tentang fenomena seperti ini Ustaz? Artinya fenomenanya adalah mereka sengaja foto. Mereka fotonya diupload di medianya, ya? Lalu mereka berikan garis merah di atas kepalanya. Garis merah ini menandakan jumlah zina yang pernah dilakukan. Jumlah zina yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau dia pernah berzina 15 kali, digaris 15 kali gitu. Benar, Azad. Ada saja. Ada saja. Terus antum ikut-ikutan juga? La haula wala quwata illa billah. Pertama sekali ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, salah satu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kalau orang terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Dan salah satu ciri terang-terangan berbuat dosa ini disampaikan dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan termasuk terang-terangan mujahir dalam dosa itu adalah yang bisa mendatangkan ekstra dosa ya. Allah lebih marah pada orang seperti ini yang dia semalaman melakukan perbuatan dosa. Misalnya orang berzina, orang mabuk, contoh saja dia buat perbuatan. Lalu Allah tutupi sampai pagi kemudian dia sendiri yang menyebarkan aibnya. Itu dosa tersendiri itu ya. Menerang-terangkan atau sengaja memamerkan kesalahannya. Kalau ini kan seperti dia sudah tahu nih. Kalau foto itu digariskan merah berarti dia pernah berzina sekali, berarti dia sengaja membuat garis kira-kira 10 kali kalau dia pernah berzina 10 kali. Ini kan agak unik ya, untuk apa? Selain fotonya juga jadi rusak, pasti jadi jelek fotonya itu. Ya. Karena dikasih garis-garis merah misalnya, atau apalah mungkin tanda-tanda seperti ini. Juga dia membuka aibnya sendiri, seakan-akan memamer dia sudah berapa kali melakukan perbuatan tersebut. Nah ini tidak boleh sama sekali. Yang benar adalah seseorang bertaubat segera dari dosanya kalau dia berbuat, kemudian dia menutupinya. Baik itu perbuatan dia atau saudaranya muslim, ya tidak boleh dia menyebarluaskan. Dan Nabi SAW menjanjikan orang yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah juga akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi gini, perlu saya berbagi dengan generasi muda muslim. Banyaklah hadir dalam majelis ilmu seperti ini teman-teman. Atau majelis ilmu dari para asatidzah yang lain tentu. Bukan karena sayanya, tapi majelis ilmu secara umum. Karena ini akan membuat kita punya tameng. Ya, kita memiliki tambahan iman, tambahan ilmu pengetahuan. Kita jadi tahu ternyata oh itu fenomena salah ya. Dan jangan semua yang viral kita ikutin. Itu nggak benar ya. Jangan selalu diikutin teman. Apalagi dari orang non muslim ya. Saya khawatir biasa fenomena seperti ini dari orang-orang non-muslim. Dikhawatirkan begitu. Sehingga dinukil oleh mereka ya. Apa saja yang viral, cara potongan rambut kah, atau penampilan kah, atau tutur kata yang diucapin, lalu kemudian langsung ditransfer di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini tidak benar. Ya, harus kita punya tameng yang kuat teman-teman ya. Kita justru tampil di muka bumi ini, Allah memerintahkan kita umat Islam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kita ini harus tampil, percaya diri, ini loh ajaran yang terbaik. Memang kita harus tunjukkan kepada manusia, pakaian muslim yang terbaik. Tutur kata yang diucapkan muslim adalah terbaik. Apapun yang merupakan hukum dan peraturan Islam itu yang terbaik. Bukan kita mentransfer punya orang, tapi kita usahakan kita yang mentransfer kepada orang lain. Dan kurang lebih ya, kalau dalam sejarah Islam, kurang dari 200-150 tahun sampai 200 tahun lah kurang lebih yang lalu. Itu apa saja yang umat Islam sedang tekuni, ilmu pengetahuan kah, atau adat istiadat, atau apa saja, itu biasa menjadi satu contoh di muka bumi ini.
Saya lihat beberapa cuplikan di salah satu atau beberapa referensi buku ya. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Dulu pernah saya dapat ada satu buku tulisan kultur Islam, seingat saya, tapi saya lupa penulisnya siapa. Saya dapat di perpustakaan ayah saya dulu. Itu menunjukkan banyaknya fenomena-fenomena, tapi masih karena cukup lama itu masih hitam putih. Tapi gambaran tulisan di bawah itu tentang inilah Ratu Austria. Mereka ratu-ratu ini rupanya menggunakan jilbab besar, menggunakan cadar gitu ya. Dan di situ juga ditulis fenomena tentang bagaimana wanita-wanita Eropa ya mungkin sekitar 150 tahun yang lalu saja dari sekarang. Artinya satu generasi sebelum kita saja itu mereka semuanya berhijab. Rata-rata berhijab semua. Berubah total setelah terjadi ya revolusi Prancis tahun 1960-an ya. Kemudian mereka mulai memisahkan agama dengan negara dan seterusnya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini, maka berubahlah semuanya. Padahal sebenarnya dari awal itu mereka sangat mengikuti kaum muslimin. Maka sekarang teman-teman kita harus tampil dengan percaya diri kalau ini ajaran agama kita yang benar. Jangan antum justru mentransfer ajaran orang lain ke dalam agama kita. Ini harus hati-hati ya. Jadi jangan pernah kehilangan kepercayaan diri, kayaknya kita ketinggalan di umat Islam. Atau saya benar gak sih kalau saya pakaian seperti ini. Atau saya menjaga akhlak dalam Islam. Itu yang benar. Memang tidak boleh kita biarkan hal-hal yang lain yang masuk dan merasuki dan merusak kita. Allahu a'lam.